Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Battenberg yang dibuat oleh Codec. Dan kita hari ini punya termometer dan juga Battenberg ya. Dan varian Battenberg ini adalah salah satu varian yang sangat seru banget kalau menurut saya. Jadi di sini kita harus melakukan coloring untuk angka ganjil dan angka genapnya. Ya sebenarnya nggak harus ya untuk melakukan coloring untuk varian ini. Cuman kalau bagi saya itu bakal lebih seru dan lebih mudah lah untuk melakukan scanningnya dengan melakukan coloring. Dan juga Battenberg di sini merupakan varian yang full ya. Jadi ada informasi negatif juga yang harus kita pikirkan nanti. Sangat luar biasa sekali. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka di sepanjang termometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Jadi contohnya di termometer ini, contohnya bisa 4, 6, 8, 9 harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Termometer ini harus bertambah dari lingkaran sini ke ujung sini, dan lingkaran ini ke ujung sini. Oke, kemudian untuk peraturan Battenberg, tanda Battenberg diberikan ketika dua angka ganjil dan dua angka genap membentuk pola 2 kali 2 checkerboard. Semua tanda Battenberg sudah diberikan. Oke, contohnya di Battenberg ini, angka ganjil dan angka genapnya harus diagonal lah dengan posisinya. Jadi bisa aja untuk angka ganjil seperti ini, dan ini merupakan angka genap, atau kebalikannya, ini merupakan angka genap dan ini merupakan angka ganjil. Dan juga semua tanda Battenberg sudah diberikan, jadi kalau di area 2 kali 2 ini, karena nggak ada tanda Battenberg, kita tidak boleh memiliki pola checkerboard untuk angka ganjil dan angka genapnya. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini kita punya, ya kita mungkin mulai dari box ini kali ya, karena ada banyak sekali pola Battenberg yang sudah diberikan. Jadi di sini saya akan menggunakan warna sebuah warna terlebih dahulu ya, contohnya biru dan orange saja mungkin saya gunakannya. Dan kita bisa menandakan bahwa dua petak ini akan selalu berisi polarity ganjil genap yang sama, dan ini merupakan kebalikannya dari pola checkerboard. Tapi di pola checkerboard ini kita juga punya hal yang sama. Maka ini harus biru, dan ini merupakan yang orange. Sama juga di sini, ini harus biru, dan ini merupakan yang orange. Dan sekarang ini nggak mungkin biru lagi ya. Kalau ini merupakan biru, sekarang ini terbentuk pola checkerboard dan nggak mungkin karena tidak ada tanda Battenberg di sini. Maka kita tahu ini merupakan yang orange, dan kita bisa mengetahui yang mana yang ganjil dan mana yang genap. Karena di sebuah baris, di sebuah kolom, dan di sebuah kotak 3x3 akan selalu berisi angka 1 sampai 9. Dan itu pasti bakal ada 4 angka ganjil, 4 angka genap dan 5 angka ganjil. Maka karena ini sudah mendapatkan 5 warna dengan polarity yang sama, maka ini harus ganjil. Dan biru merupakan yang genap. Nice. Oke, berarti kita bisa mulai untuk melakukan pencil marking untuk termometernya ya. Karena ya sekarang karena ini minimal 1, maka ini minimal 2. Maka nggak mungkin ada angka 1 di sini. Sama juga di sini, sama juga di sini, dan sama juga di sini. Berarti angka 1 sekarang bisa kita tempatkan di boxnya. Oke, berarti ya karena harus meningkat juga dari lingkaran hingga ujung, maka harus ini 357 dan ini 579. Sama juga di sini. Dan ini ya maksimal 6 ya, nggak mungkin lebih dari 6 atau nggak bakal bisa meningkat. 2, 3, 4, 5, 6. Dan salah satu petaknya juga harus berisi angka 3 nggak sih? Sekarang di kotak 3x3 ini, 3-nya bakal ada di sini. Dan dimanapun angka 3 berada, angka yang lebih kecilnya hanya bisa 2 ya, karena nggak mungkin satu lagi. Jadi kalau ini 3, ini 2. Kalau ini 3, ini 2. Ya, tapi kayak belum bisa kita dapatkan ya kalau untuk logika tadi. Oke, sekarang di pola checkerboard ini kita tahu ya yang mana yang genap dan mana yang ganjil. Karena kalau ada genap seperti ini dan ganjil seperti ini, maka sekarang area 2 kali 2 ini akan ada pola checkerboard yang valid, dan itu nggak mungkin. Berarti ini merupakan yang ganjil, ini merupakan yang genap. Checkerboard ini kita bisa selesaikan sekarang.
Maka sekarang ini merupakan yang angka genap ya, 246. Ya, tapi nggak harus 32 seperti ini ya. Bisa aja 32 di sini juga. Uh, ya, sekarang kita harus sedikit berhati-hati ya di kotak 3x3 ini. Karena kita sudah punya 3 angka ganjil dan 3 angka genap. Maka kita butuh satu lagi angka genap di kotak 3x3 ini. Tapi kalau kita menempatkannya di sini, kita punya permasalahan nggak sih? Sekarang ini semua menjadi ganjil di kotak 3x3-nya dan terbentuk pola checkerboard yang valid ya. Maka itu nggak mungkin. Maka ini menjadi ganjil. Dan ya logika yang sama ya untuk petak ini. Kalau ini genap, ini semua menjadi ganjil dan sekarang terbentuk area 2x2 yang checkerboard tanpa adanya Battenberg. Maka ini menjadi ganjil dan ini menjadi genap di boxnya. Nice. Oke, berarti sekarang ini 3, 5, 7. Nggak mungkin 9 ya. Kalau 1 dan 9 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada tengah-tengah termometer. Satu hanya bisa berada pada lingkaran dan 9 hanya bisa berada pada ujung. Makanya ini bisa 3, 5, 7 dan ini harus meningkat maka ini menjadi 4, 6 atau 8. Ya, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hmm. Ya, kita bisa menghitung berapa kuota untuk kedua baris ini ya, untuk angka genap dan angka ganjilnya. Ya, karena untuk pola checkerboard seperti ini, salah satu petak ini harus berisi angka. Di sini ada satu angka ganjil dan satu angka genap lah. Dan di sini juga ada satu angka ganjil dan satu angka genap. Maka totalnya di kolom ini sudah ada 1, 2, 3, 4 angka genap. Maka sisanya merupakan angka ganjil. Sama juga di kolom ini 1, 2, 3, 4. Maka ini menjadi ganjil. 2 kali 2 di sini membuat ini menjadi ganjil. Oh ya, ada berarti sekarang di kolom ini kita butuh 4 angka genap ya. Maka ini harus genap semua. Nice. Oke. Oke, berarti ini menjadi ganjil ya sekarang. 235. Cuman kita masih belum tahu ya yang mana yang ganjil dan yang mana yang genap di sini. Nggak ada masalah kalau ganjilnya seperti ini dan genap seperti ini atau kebalikannya. Nggak akan terbentuk lagi pola checkerboard. Oke, mungkin kita sekarang mulai ke sini kali ya. Coba kita mungkin menggunakan sebuah warna lainnya untuk menandakan pola checkerboardnya. Hmm, wow, sangat menarik banget ya dari tadi untuk interaksi pola apa coloringnya dari tadi. Sekarang harusnya kita tahu ya, karena ya kalau ada pola checkerboard yang bersebelahan itu bakal sangat menarik banget ya, karena kita harus memikirkan dari segi negatif concernnya juga. Karena sekarang nggak mungkin lagi terbentuk orange dan biru seperti ini ya, atau bakal terbentuk pola checkerboard di sini. Berarti orange harus seperti ini dan biru seperti ini. Dan kita punya logika yang sama ya untuk pola checkerboard di sini. Orange-nya nggak mungkin seperti ini. Oke, nice. Pola yang sangat menarik banget di area sini. Cuman kita nggak tahu yang mana yang ganjil dan mana yang genap. Tapi bentar deh. Iya, di area sini kita masih butuh satu nggak sih masing-masing? Karena di sini sudah ada 5 ganjil dan 5 genap ya. 5 biru dan 5 orange yang merupakan 5 ganjil dan 5 genap. Tapi di dua baris ini kita masih butuh um, 10 ganjil dan 8 genap ya. Pada dua baris ini bakal ada 10 angka ganjil dan 8 angka genap. Kurang 5 masing-masing berarti bakal ada 5 ganjil dan 3 genap yang tersisa. Sudah ada 4 di sini, 4 ganjil dan 2 genap, maka kita butuh masing-masing satu lagi di sini, satu ganjil dan satu genap.
Maka ini merupakan warna yang berbeda, satu biru dan satu orange. Maka birunya nggak mungkin seperti ini, dan orange seperti ini, atau akan terbentuk area checkerboard. Harus kebalikannya. Nice. Oke. Tapi kita masih belum tahu ya, yang mana yang ganjil dan mana yang genap. Sudah pasti masih oke untuk kedua barisnya akan memenuhi kuotanya. Kalau ini ganjil dan ini genap masih oke, dan kalau kebalikannya pun masih oke. Ini bakal selalu ganjil nggak sih? Karena ya kita sudah punya tiga warna ya. Ini merupakan tiga ganjil dan tiga genap totalnya. Dan ini juga bakal ada satu angka ganjil dan satu angka genap dengan pola checkerboardnya. Maka kita sudah punya empat ganjil dan empat genap, maka ini bakal selalu angka ganjil di kotak tiga kali tiganya. Berarti ya karena ini merupakan angka di tengah-tengah termometer, ini maka hanya bisa 357. Dan dia nggak mungkin 7. Wow, kalau ini adalah 7, untuk meningkat dia harus 7, 8, dan 9. Tapi ini merupakan pola checkerboard yang tidak valid ya. Kita harus membuat pola checkerboard ini valid. Dan ini merupakan polarity yang berbeda, angka genap ganjilnya. Maka ini bukan 7. Ya, berarti kalau ini 3, ya pokoknya ini dipilih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Cuman kalau ini merupakan angka genap, ini hanya bisa, coba di satu-satu. Kalau ini merupakan angka genap, ini antara 4, 6, dan ini adalah 6, 8. Untuk meningkat. Dan kalau dia angka ganjil, dia harus lebih besar dari angka 3. Maka antara 5, 7, atau 7, 9. Ya, 5, 5 atau 7 di sini, dan untuk meningkat ini adalah 7 atau 9. Oke. Berarti pilihannya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Dan dia nggak mungkin 3. Hmm. Dan dia nggak mungkin 1 juga ya, ada 1 di sini. Oke, berarti ini merupakan angka genap. Sekarang, wow. Oke, berarti ya sekarang untuk pola checkerboardnya nggak mungkin seperti ini lagi ya. Wow. Dengan interaksi bahwa ada angka 1 dan angka 3 membuat ini menjadi genap, membuat kita tahu yang mana yang ganjil dan mana yang genap di pola checkerboard ini. Kalau ganjil seperti ini dan genap seperti ini, maka akan terbentuk pola checkerboard yang valid di sini dan itu nggak mungkin. Maka harus kebalikannya. Berarti ini adalah 5, 7, dan ini adalah 7, 9. Oke. Berarti di baris ini, ya bahkan kedua baris ini ya sekarang, kita hanya bisa menempatkan dua angka genap lagi. Kita sudah punya 6 angka genap. Menarik nggak itu? Ya ada, dia nggak mungkin bersentuhan secara diagonal ya untuk angka genapnya. Cuman dia masih bisa seperti ini sih. Kalau misalkan dia bersentuhan secara diagonal, angka genapnya, karena kita sudah memenuhi semua kuotanya, maka akan ada angka ganjil dan terbentuk pola checkerboard. Bagaimanapun kita membuat angka genap yang bersentuhan secara diagonal. Jadi antara antara angka genapnya lurus, karena kita hanya bisa menempatkan satu angka genap di sini dan satu angka genap di sini, atau dia terbentuk pola kayak langkah kuda seperti ini ya. Hmm.
Oke, di mana lanjutannya nih? Ya, mungkin kita coba untuk melihat termometer di sini kali ya. Satu. Oh, wow. Iya, jadi di puzzle ini kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 1 dan 9 di sini ya. Berarti sekarang kalau ini merupakan angka ganjil, kita punya permasalahan di sini. Wow. Ini benar-benar kalau menurut saya dari tadi ini adalah sebuah konstruksi dengan setup-nya benar-benar keren banget sih. Jadi interaksinya benar-benar luar biasa banget. Kalau ini merupakan sebuah angka ganjil, karena ini merupakan sebuah termometer yang bukan lingkaran atau ujung, maka pilihannya juga 357 saja. Dan kita punya terlalu banyak angka 357 di box ini ya, dan itu nggak mungkin. Berarti kita tahu ini merupakan angka genap, dan ini merupakan angka ganjil. Berarti ya supaya bisa meningkat ya semua angka genapnya, supaya bisa meningkat dari sini ke sini, maka ini hanya bisa 2 dan 4, ini hanya bisa 4 dan 6, dan ini adalah 6 dan 8. Dan sama juga di sini. Oke, ini 24, ini 46, dan ini adalah 68. Dan kita punya 68 pair ya di box ini. Berarti ini adalah 2 atau 4. Berarti ini sekarang harus lebih kecil dari angka 4. 1, 2, 3. Oke, tapi karena ini merupakan 68 pair, salah satu petak ini harus berisi angka 6 dong ya. Dan yang 6 harus selalu 6, 4, 2, 1. Supaya bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Kalau misalkan 6 di sini, maka ini harus yang 6, 4, 2, 1. Maka ini bakal selalu menjadi angka 1 dan merupakan angka ganjil. Nice. Oke, berarti ya 1 bakal ada di sini di boxnya. 1 sekarang sudah dieliminasi dari baris ini dan kolom ini. Maka 1 harus di sini. Dan mengeliminasi 1 pada termometernya. Oh, 1 juga bisa ada di baris ini sih. Jadi kalau untuk meningkat, ini tidak bisa 3 lagi. Berarti 1 di box ini ada di 2 petak ini ya. Dan ada checkerboard di sini ya. Kita tidak bisa menempatkan hijau di sini. Ini menjadi genap dan kita punya semua angka genapnya, maka ini menjadi ganjil. Dan ya kita tadi harus berhati-hati ya dengan penempatan angka genap di sini tadi. Kita nggak boleh menempatkannya di sini atau sisanya menjadi ganjil dan terbentuk pola checkerboard. Oke, berarti ini menjadi ganjil. Hmm, cuman kayaknya masih oke ya untuk penempatan genap di sini atau genap di sini. Oke. Oh, kita punya 5 ganjil di sini ya. Maka saya menjadi genap. Nice. Ini merupakan ganjil juga. Saya belum warnain angka yang sudah diberikan. Uh, oke. Sekarang di box ini kita punya, oh enggak, yang lebih mudah dulu deh. Ini merupakan checkerboard, maka ini menjadi genap dan kita punya semua angka genapnya. Nice. Oke, kita punya semua angka genap di sini, maka ini menjadi ganjil. Berarti ini bukan 246. Oh, dan ya tadi kita tahu ya yang mana yang akan angka 3 bakal selalu ditemani dengan angka 2 di bawahnya. Dan ini tidak bisa di sini lagi. Nice. Makanya menjadi 3 dan 2. Dan ini supaya bisa meningkat, ini bukan 5 lagi. Maka 5 bakal selalu ada di sini ya di boxnya. Oke, dan tapi 3 di sini mengeliminasi petak ini buat ini menjadi 5, 7, 9 supaya meningkat dan ini merupakan 5. 5 melihat ke bawah, 7, 3 melihat ke bawah. Wow. Dan 7 di termometernya ini harus 8. Wow.
Saya sangat terkagum-kagum dengan puzzle ini ya. Sangat seru banget untuk interaksinya. 868, 24 pair di sini yang bisa kita selesaikan. 4 melihat ke samping, menyelesaikan 4 dan 6. Ini adalah 248. Ini 2 dan 6. Oke, baris ini butuh satu angka genap lagi di sini. Dan angka ganjilnya adalah 7 dan 9 di sini. Baris ini genapnya bisa kita selesaikan. 6. Oh ya, dan kita tahu ya tadi ini merupakan yang 642. Tapi kalau di sini masih bisa dua-duanya. Cuman di baris ini kita butuh 8, baris ini butuh 2 dan 4. Box ini 6 dan 8. Petak ini bukan 2 atau 8, akan menjadi 6 atau 8. Ada lagi nggak nih untuk pola checkerboard yang bisa kita cari? Iya, di kolom ini kita butuh semua angka genap lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ada checkerboard di sini, makanya harus genap. 4 genap di boxnya, ini menjadi ganjil. Nice. 3 melihat ke samping, maka 3-nya bisa di sini. 9 juga melihat ke samping, hanya bisa di sini. Luar biasa. 1 dan 7. Oh, 8 ya. Eh, ini saya salah pencil mark kayaknya ya. Coba-coba wait. Oh ya, ini bukan 2 atau 8 ya, hanya bisa 6 atau 4. Saya misklik tuh kayaknya. 4 atau 6. Ya, tapi logika yang sama tadi masih sama, ini harus genap, ini juga harus genap. Oke, ini merupakan 46 pair, merupakan 28 pair, 39 tadi, dan ini adalah 1 dan 7. Ini 359, dan ini bukan 5. Oh, 7 di baris ini bisa kita tempatkan sekarang, dan ini merupakan 3 dan 9. Di mana angka 9 di baris ini? Ini bisa di sini. Dan saya baru lihat ini 7 melihat ke atas, menyelesaikan 1 7, 1 melihat ke bawah. Harusnya sih puzzle-nya udah lumayan smooth ya untuk endingnya nih. Tinggal mencari apakah ada pola checkerboard lagi yang mungkin bisa membantu nanti, atau sudoku. Baris ini butuh 357, kolom ini butuh 9. Oke. Di sini 359. Box ini butuh 357. Ya, mungkin masih ada pola checkerboard lagi nih yang harus kita cari. Cuman ya dua sekarang oleh sudoku dia harus di sini. Dan ini tadi kita tahu bahwa dia harus terdiri dari satu ganjil dan satu genap. Nah, masih bisa dua di sini atau dua di sini sih. Oke, 2468. Mungkin ada sesuatu kali ya di box ini. Dengan penempatan angka ganjil dan angka genapnya. Ya, di baris ini kita butuh satu genap lagi. Dan genapnya nggak mungkin di sini ya. Kalau ini merupakan genap, misalnya di barisnya menjadi ganjil dan ini merupakan checkerboard yang valid. Nice. Ini menjadi ganjil. Ya. Kita nggak mungkin menempatkan dua-duanya angka genap di sini ya, atau akan terbentuk checkerboard. Maka minimal bakal ada satu ganjil di sini. Cuman petak ini 1 atau 9. Minimal ada satu ganjil di sini. Oke, berarti
Ya, tadi kita punya 1, 2, 3, dan minimal ada satu ganjil di sini atau akan terbentuk checkerboard. Maka kalau kita menempatkan angka ganjil yang terakhir di sini, kita akan terbentuk pola checkerboard ya. Ini menjadi genap dan akan terbentuk pola checkerboard di sini. Berarti angka ganjil yang terakhir nggak mungkin di sini. Di antara ini merupakan double ganjil atau ini merupakan satu ganjil dan satu genap dan ganjilnya di sini. Oh, tapi di baris ini, ya kita masih butuh satu ganjil di sini. Dan sekarang sudah oke ya, tidak akan terbentuk checkerboard lagi di boxnya. Tapi petak ini, oh ya 9 buat ke samping, membuatnya menjadi 7, dan menyelesaikan termometernya. Oke, saya miss di situ ternyata. Membuat ini menjadi 2, ini adalah 1 dan 9 di boxnya, di barisnya. 35 membuat ini menjadi 9. 17, dan kita butuh angka 5 ya untuk angka ganjilnya. 2 melihat ke samping, 2, 6, ini adalah 4 atau 8. 7 menyelesaikan 1, 7, 1 melihat ke atas. Ini kita butuh 2, 6, 8, dan ini bukan 8. Masih belum ya ternyata. Kita butuh angka 9 di kolom ini yang bisa kita tempatkan oleh Sudoku. Berarti untuk tidak terbentuk checkerboard, ini harus genap. Oh, dan kita harus berhati-hati nih untuk penempatan angka genap yang terakhir. Ya, dia nggak mungkin di sini ya. Oh, ya di kolomnya udah ada. Hah? Wow, saya melakukan kesalahan kayaknya. Oh, enggak. Ini nggak boleh membentuk checkerboard, maka ini harus ganjil. Ya. Sorry. Tapi di kolom ini kita butuh genap yang terakhir. Dan kita nggak mungkin membuatkan genap di sini. Kalau ini genap, sisanya menjadi ganjil di boxnya dan terbentuk pola checkerboard. Makanya menjadi ganjil. Ya, ternyata kita juga harus sedikit berhati-hati banget ya dalam melihat peraturan negatif constraint-nya. Tapi checkerboard di sini kita nggak boleh gunakan, maka harus ganjil di sini, dan boxnya butuh genap di sini. Kolom ini butuh ganjil, kolom ini butuh genap. Maka kita tahu yang mana yang 5. Kolom ini butuh 3, kolom ini butuh 5 dan 7. Oke, 2, 4, 6. 6 oleh Sudoku harus muncul di sini. Yang menyelesaikan 4, 6. Buat ke samping. Berarti 6 harus di sini. 2 menyelesaikan 2 dan 8. Menyelesaikan 8, 4. Dan menyelesaikan 3 baris pertama. Ini bukan 6. Kolom ini butuh 4 dan 8. Ini ya, baris ini sudah selesai. 7, 3, 5. Tapi ini belum juga ya selesai angka ganjilnya. Harus dilihat dari bawah sini. 1, 3, 5. Ini bukan 3. Ya, oleh Sudoku lah ya. Untuk kolom ini kita butuh 2 yang bisa kita tempatkan di sini, dan ini merupakan 6, 7. Maka ini yang genap, dan kita sudah menyelesaikan coloringnya. Tinggal Sudoku saja. Nice. 26, kita selesaikan untuk angka genap dulu. 6, 2, 2, 4, 8, dan 4, 6. Untuk angka ganjil, kita butuh 7 dan 1. Selesaikan 5, 3, 1, 5, 3, 3, 9, 5, 9, 3, dan yang terakhir 5 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Battenberg. Dan semua varian ini dikemas dengan sangat impresif banget kalau menurut saya. Untuk termometernya, untuk informasi positif dari Battenberg-nya, atau informasi negatif dari Battenberg-nya, dikemas sehingga dapat menimbulkan alur penyelesaian yang sangat brilian banget. Bahkan tadi sampai akhir ya, masih banyak sekali logika-logika yang bisa ditemukan dari seluruh peraturannya. Puzzle yang sangat impresif dan luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.